Dia malah nyetel Naruto. Kita di sini mau nyeritain Chunyewon. Ganti-ganti. Tuan, Naruto seru tuan. Iya, tapi abang-abang sama kakak-kakak yang datang ke sini maunya dengerin Chunyewon. Lihat tuh, udah pada nungguin. Bang, maafin Nana bang ya. Kak, tunggu bentar ya. Mau nyetel yang chapter berapa tuan? Matiin dulu itu. Puter yang chapter 77. Iya bentar. Bawel amat. Ekspresi wajah Sakina terlihat sangat bahagia ketika dia menyaksikan puluhan mayat bertebaran di seluruh ruangan. Yang mulia, bolehkah aku memakan semua ini? Mendengar pertanyaan Sakina, Chunyewon menoleh ke arahnya. Sakina benar-benar terlihat bahagia saat ini. Dia mengibaskan rambutnya yang menawan. Matanya terus melihat ke arah mayat-mayat yang berserakan di lantai. Sepertinya dia benar-benar datang ke tempat pesta makan malam. Energinya benar-benar meningkat setelah dia memakan jantung itu. Seluruh energi kaum iblis berpusat pada jantungnya. Jadi pendekar murim biasa tidak dapat merasakan energi yang dimiliki oleh kaum iblis, tapi Chunyewon dapat merasakannya. Jika dia bertambah kuat, dia akan lebih berguna nanti. Chunyewon sadar, semakin kuat Sakina, semakin berguna baginya. Selama ini kekuatan Sakina belum maksimal. Karena semenjak dia keluar dari portal gate dan datang ke bumi, dia langsung ditangkap dan dirantai. Jadi energinya terkuras. Ya sudah, makan itu semua. Habiskan. Jangan ada yang tersisa. Benarkah? Terima kasih yang mulia. Sakina tersenyum cerah. Saking senangnya, dia mencoba untuk memeluk Chunyewon. Tapi Chunyewon mendorongnya menjauh. Apa sih? Jangan ngelunjak. Kau mau bernasib seperti mereka? Pelit. Biasanya wanita akan malu jika ditolak saat ingin memeluk seperti itu. Tapi Sakina malah tersenyum. Bahkan dia menganggap semakin dingin Chunyewon, semakin kuat dia merasakan kedekatan Chunyewon dengannya. Lalu Sakina memulai dengan memakan jantung para mayat-mayat itu. Yusohwa yang melihat Sakina menyantap jantung mayat-mayat bergumam. Dasar jalan gila. Mendengar itu, Sakina menatap Yusohwa dan bertanya pada Yusohwa. Kamu mau? Nih, ambil. Makasih. Habisin aja sendiri. Setelah mengatakan itu, Yusohwa langsung meninggalkan Sakina. Sementara itu, Go Wang-hyun terlihat sangat terkejut. Dia sudah diperintahkan oleh Chunyewon untuk tidak mengganggu Sakina. Tapi melihat Sakina merobek jantung rekan-rekannya dan memakannya, Go Wang-hyun mengirim pesan telepati kepada Chunyewon. Tuan Chunma, walaupun mereka adalah orang-orang berdosa, tapi mereka juga anggota sekte iblis. Apakah tidak apa-apa mayat-mayat mereka dijadikan seperti ini? Go Wang-hyun mengungkapkan pendapatnya menggunakan pesan telepati karena dia takut jika dia berkata seperti biasa, Sakina akan mendengarnya dan marah padanya. Biarkan saja, itu layak bagi mereka. Bukankah seharusnya kita membuang mayat-mayat itu? Tapi Tuan Chunma, kenapa? Apa kau ingin mengadakan pemakaman dan bersikap sopan terhadap mereka? Mendengar kata-kata Chunyewon itu,
Goang Hyun langsung terdiam. Dia terlihat sedih. Biasanya, setelah melakukan pembantaian, mayat-mayat dikumpulkan dan disiram dengan cairan asam atau dibakar dengan api. Cara Jun Yeun dalam membersihkan mayat kali ini sedikit lebih ekstrim. Goang Hyun menundukkan kepalanya. Dia hanya mampu meminta maaf kepada mayat-mayat itu karena dia tidak dapat berbuat apa-apa. Di sisi lain, Red Guardian yang menyaksikan kejadian ini juga terkejut. Baru kali ini dia menyaksikan wanita cantik menyantap jantung manusia. Tuan Junma, apakah sekretaris itu manusia? Red Guardian benar-benar penasaran apa identitas Sakinah, karena tidak ada manusia yang melakukan hal seperti itu. Jun Yeun menjawab pertanyaan Red Guardian dengan ekspresi santai. Dia bangsa iblis. Apa? Gimana ya bilangnya? Mungkin kau akan lebih mengerti jika aku mengatakan bahwa dia adalah makhluk tipe khusus yang keluar dari portal gate. Mendengar jawaban Jun Yeun, wajah Goang Hyun dan Red Guardian pucat. Jika itu adalah makhluk yang keluar dari gate dan itu tipe khusus, maka kekuatannya akan lebih besar daripada monster kelas A. Makhluk pembawa bencana. Mereka memang sudah menduganya sejak awal karena perilaku Sakinah tidak seperti manusia. Tuan Junma, bagaimana jika makhluk seperti itu di luar kendali? Tenang saja, dia hanyalah seorang budak bagiku, jadi kau tidak usah khawatir. Sebenarnya Sakinah terlihat tidak berbahaya karena ada Jun Yeun yang berhasil menaklukkannya dengan mudah. Tapi, jika tidak ada Jun Yeun, Sakinah adalah makhluk paling berbahaya bagi umat manusia di zaman ini. Butuh waktu sekitar 40 menit bagi Sakinah untuk memakan semua mayat. Setelah melahap jantung, dia memakan seluruh anggota tubuh. Dia terlihat sangat brutal. Dia memakan setiap bagiannya. Yang tersisa hanyalah noda dan darah di lantai restoran. Dia mengunyah beberapa kali dan kemudian menelannya. Namun, meskipun dia telah makan begitu banyak, sepertinya dia bahkan tidak terlihat kenyang. Dia benar-benar bukan manusia. Yusua terlihat jijik melihat Sakinah. Kenyang. Apakah ada yang manis-manis? Aku butuh pencuci mulut. Penampilannya benar-benar tampak seperti seorang wanita, kecuali bibir dan gaunnya yang berlumuran darah. Jun Yeun terkejut dengan sistem kerja tubuh Sakinah. Sistem pencernaannya sangat menarik. Makanan segera berubah menjadi energi setelah memakannya. Tampaknya setelah masuk ke dalam tubuh, tubuhnya mengurai makanan dan mengubahnya menjadi energi. Energi Sakinah sebelum menyantap para mayat-mayat ini adalah 100. Maka sekarang dia telah memiliki 130. Dan ini adalah hasil dari memakan tubuh 39 pendekar yang sebagian besar berada di level Grandmaster. Makan sebanyak ini adalah kesempatan langka baginya. Jika seperti ini, lalu seperti apa kekuatan pengkhianat bangsa iblis yang dikejar oleh Sakinah? Pengkhianat bangsa iblis itu telah menghilang 15 tahun yang lalu. Jika iblis pengkhianat itu masih hidup, itu berarti dia telah mengembangkan banyak kekuatan dengan waktu yang selama itu. Setelah Sakinah menyelesaikan santapannya, dari atas bangunan, Seophyung menuangkan minyak ke seluruh bangunan restoran. Walau mayat-mayat itu sudah tidak ada,
Tapi semua jejak harus dihilangkan. Jadi mereka membakar restoran itu. Setelah semua terkena minyak, Jun Ye-won menyalakannya dengan energi api. Api menyebar ke seluruh gedung. Untunglah letak restoran itu jauh dari kota. Jadi walaupun api berkobar begitu besar, tapi tidak ada yang menyadarinya. Jun Ye-won yang sedang melihat api yang menyebar ke seluruh gedung tiba-tiba menoleh ke belakang. Tuan Junma, ada apa? Wang Hyun penasaran dan menanyakannya. Wang Hyun, apakah mereka datang terlambat? Saat ini mereka sedang berada di luar kota, sehingga tidak ada lampu jalan. Jadi semuanya dalam kegelapan. Tapi Jun Ye-won dapat merasakan ada 2 orang yang bergerak dengan kecepatan tinggi ke arah mereka. Tidak lama kemudian, mereka tiba. Terlihat seorang lelaki yang menggunakan topeng dengan pola aneh, dan sepertinya dia sedang menggendong kotak pedang. Yang satunya lagi adalah seorang pria parubaya dengan tubuh tinggi dan rambut pendek seperti api. Salam, Great Guardian, Left Guardian. Mereka adalah para Guardian. Jadi Seok Hyung, sang Right Guardian, langsung mengenali mereka. Orang yang disebut sebagai Left Guardian bernama Lee Jong-hwa. Dia menoleh ke arah restoran yang terbakar, lalu bertanya, Right Guardian, apa yang terjadi di sini? Wajar bagi Lee Jong-hwa untuk menanyakan situasi saat ini. Mereka datang ke sini karena mereka mendengar ada seorang tamu yang akan meresmikan Chun Yu-seong menjadi ketua. Namun, meskipun mereka sudah datang dengan segera, tapi mereka hanya dapat melihat tempat itu sudah terbakar. Lalu, mengapa Wakil Ketua Wang Xin menjadi seperti ini? Wang Xin sedang tergeletak di lantai dengan bekas luka dan memar di sekujur tubuhnya. Red Guardian menjawab pertanyaan itu dengan tergagap. Ada masalah. Hah? Masalah? Seok Hyun menjawab lagi dengan wajah terlihat sedikit sedih. Ketua Chun Yu-seong dan pemimpin klan lainnya telah melanggar aturan sekte dan merencanakan pemberontakan. Apa maksudnya? Pemberontakan? Kata-kata Seok Hyun membuat Lee Jong-hwa mengerutkan kening. Padahal Seok Hyun menduga bahwa Lee Jong-hwa akan segera mengenali Jun Ye-won, tetapi sepertinya tidak. Lee Jong-hwa tidak mengenali siapa sebenarnya identitas Jun Ye-won itu. Sebenarnya itu wajar, karena tidak ada yang memberitahunya tentang keberadaan Jeonma. Pada saat itu, Great Guardian Ma Ra-yun yang mengenakan topeng berbicara kepada Jun Ye-won dengan nada hati-hati. Siapa Anda? Suaranya terdengar penuh energi. Lee Jong-hwa, sang Left Guardian, terkejut. Great Guardian tidak pernah mengambil sikap seperti itu, bahkan ketika dia di depan musuh. Mendengar pertanyaan Ma Ra-yun, Jun Ye-won menjawab, sepertinya akan menarik. Melihat tatapan mata Jun Ye-won yang terlihat bersemangat, Ma Ra-yun membuka jarak 10 langkah antara dia dan Jun Ye-won dan berteriak pada Lee Jong-hwa, menjauh darinya. Karena hempasan teriakan Ma Ra-yun, Lee Jong-hwa terpentang mundur menjauh dari Jun Ye-won. Ma Ra-yun tampak gugup
dan panik. Orang di hadapannya ini sepertinya memiliki kemampuan luar biasa yang tidak dapat dia tangani dan tidak mungkin dia jangkau. Great Guardian, ada apa denganmu? Kalian tenanglah, orang itu adalah Red Guardian. Go Wang Hyun ingin mengungkapkan identitas Jun Ye-won kepada mereka agar mereka berhenti bertindak kasar terhadapnya. Tetapi Jun Ye-won memberi isyarat padanya untuk tetap diam. Lalu Jun Ye-won menatap Ma Ra-yun. Sepertinya kau cukup sensitif terhadap lingkungan di sekitarmu. Siapa kau? Ma Ra-yun benar-benar penasaran siapa orang ini. Karena dia merasakan energi yang beredar di sekitar Jun Ye-won tidak biasa. Dan sikap hati-hati dari Go Wang Hyun dan Seok Hyun, orang ini pasti adalah tamu yang dimaksud. Tamu yang dimaksudkan untuk meresmikan Jeon Yuseong menjadi Lord yang baru. Jeon Yuseong tidak memberitahunya tentang siapa nama tamu yang akan datang. Jadi Ma Ra-yun tidak tahu siapa sebenarnya Jun Ye-won. Jeon Yuseong hanya mengatakan bahwa tamu ini memiliki darah yang sama dengan garis darah keluarga Jun. Apakah dia salah satu keluarga Jun yang berpengaruh? Namun Ma Ra-yun mengetahui wajah semua keturunan Lord. Dia tahu semua wajah keluarga Jun di zaman ini. Siapa sebenarnya dia? Saat Ma Ra-yun sedang berpikir, tiba-tiba tubuh Jun Ye-won memudar. Bahaya! Dengan sekejap, tubuh bagian atas Ma Ra-yun menghindar ke belakang. Wah, refleksmu bagus juga. Jika dia terlambat sedikit saja, maka tangan Jun Ye-won yang terbungkus sword ki akan menebas tubuhnya. Jun Ye-won tersenyum. Sepertinya dia ingin menguji Ma Ra-yun, bahkan tanpa menyebutkan namanya. Sebenarnya Ma Ra-yun tambah panik dengan situasi ini karena dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di sini. Ma Ra-yun berhasil mengelak serangan mendadak dari Jun Ye-won dengan memiringkan tubuh bagian atasnya ke belakang. Lalu dia mencoba memberikan serangan balik kepada Jun Ye-won dengan menendangnya. Jun Ye-won menghindari tendangan Ma Ra-yun dengan mundur ke belakang. Karena Jun Ye-won mundur, jarak di antara mereka menjadi jauh lagi. Ma Ra-yun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia segera melepas kotak kayu yang dia gendong di punggung dan membuka tutupnya. Langkah Dewa Angin. Ketika Ma Ra-yun melambaikan tangannya ke langit, 7 pedang yang berada dalam kotak melayang di langit. Ketujuh pedang itu terbang di udara dan bergerak sesuai keinginannya, melesat ke arah Jun Ye-won. Itu pedang udara. Go Wang Hyun takjub melihat pedang udara di depan matanya. Go Wang Hyun tahu Ma Ra-yun dan Lord Jeon Woo-jin adalah pendekar terbaik dalam sekte iblis saat ini. Mereka tidak tertandingi. Ma Ra-yun dan Lord Jeon Woo-jin sudah berada di level Supreme Master. Namun Go Wang Hyun tidak tahu bahwa Ma Ra-yun bisa melakukan ini, mengendalikan ketujuh pedang sekaligus. Hanya ada 5 pendekar murim yang telah mencapai level Supreme Master dan dapat mengendalikan pedang udara. Lord Jeon Woo-jin salah satunya. Tapi Ma Ra-yun tidak termasuk dalam 5 pendekar terkuat itu. Sepertinya Ma Ra-yun adalah pendekar kuat yang tersembunyi. Apalagi Ma Ra-yun dapat mengendalikan 7 pedang sekaligus, sedangkan Lord Jeon Woo-jin yang dianggap sebagai 5 pendekar terkuat hanya mampu mengendalikan 5. Ini artinya
Marayun telah berada di Supreme Master tahap akhir. Pedang-pedang udara yang dikendalikan oleh Marayun telah berada di atas Jun Yewon. Semua ujung pedang mengarah ke Jun Yewon. Seakan-akan mereka sudah siap untuk membunuh Jun Yewon. Lalu Marayun berkata pada Jun Yewon, "Aku ucapkan ini untuk yang terakhir. Tolong hentikan semua ini dan katakan siapa dirimu sebenarnya."